Guys, tahu kan pegiat media sosial Isa Zega? Nah, dia ini dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Sekjen Mu'alaf Center Indonesia, Hani Kristianto. Dilaporkan sama seorang mu'alaf ya, Hani Kristianto. Ini luar biasa ya. Saya tuh salut sama orang-orang yang mu'alaf, punya jiwa yang sangat tinggi sekali membela agama kita ya teman-teman. Nampaknya hal yang dilakukan Isa ini banyak bikin orang gerah ya guys ya. Jadi Isa Zega dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Pelaporan ini merupakan buntut dari unggahan Isa yang ramai di media sosial. Tahu kan doi ngapain? Yes, transgender dengan nama asli Syahrul ini mengenakan busana muslimah dan hijab saat menunaikan ibadah umroh di tanah suci. Para netizen juga komentarnya pedes banget guys di sosial media doi. Nah, polisi sekarang masih mendalami kasus pelaporannya. Rencananya pemanggilan terhadap terlapor akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Bukan pertama kalinya ya, transgender dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Masih ingat kan kasus Wanda Hara pakai baju syar'i ke pengajian yang juga dilaporkan ke ranah hukum. Ya, Wanda Hara ya, ini juga sempat viral dia pakai cadar ke pengajian khusus wanita. Nah, ini parah juga tuh Wanda Hara itu. Kita tunggu aja ya guys ya, endingnya kayak gimana dan seperti apa. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang mengecam perilaku Syahrul ini ya, mulai dari anggota DPR, mu'alaf, bahkan lembaga-lembaga besar di Indonesia seperti MUI. Dan juga beberapa hari yang lalu Syahrul ini sempat didemo oleh sekelompok orang. Artinya ini udah memang benar-benar meresahkan masyarakat teman-teman ya. Tapi ternyata masih ada saja pihak yang membela yang namanya Syahrul ini. Kalian masih ingat gak dengan wanita yang dulu pernah saya bahas di channel ini? Dia mengatakan bahwa Ustadz Khalid itu ngaco. Ustadz Khalid Basalamah ngaco banget deh. Nah itu dia orangnya. Dia itu satu komplotan sama Ade Armando, sering nongol di Cokro TV. Kali ini dia membuat sebuah video pembelaan kepada waria yang umroh di Tanah Suci Mekah menggunakan pakaian wanita ya. Coba kita lihat nih pembelaannya. Ini menyesatkan, perlu diluruskan nih. Coba kita lihat dulu ya. Anggota DPR asal fraksi PDIP Mufti Anam ini aneh banget deh. Masa dia minta polisi nangkep selebgram Isa Zega cuma gara-gara Isa umroh pakai pakaian perempuan. Jadi Isa sebelumnya melakukan ibadah umroh. Ini terlihat dari beberapa postingan dia di akun Instagramnya. Sejumlah netizen mempertanyakan ibadah umroh Isa karena Isa sejatinya adalah seorang laki-laki tapi berumroh dengan pakaian perempuan. Alasan itu juga rupanya yang dipermasalahkan Anam. Menurut Anam, umroh adalah ibadah yang harus dilakukan sesuai syariat termasuk dalam hal mengenakan pakaian. Karena Isa adalah laki-laki, semestinya dia tetap menggunakan pakaian ihram laki-laki. Ya benar dong apa yang dikatakan oleh anggota DPR itu. Menurut Anam, perilaku Isa sudah bisa dikategorikan sebagai penista agama. Iya, itu penistaan agama. Datang ke Tanah Suci Mekah, berpenampilan seperti perempuan padahal dia laki-laki, apalagi berada di safnya perempuan pada saat sholat. Masuk ke toilet perempuan pada saat buang air besar dan air kecil. Ya itu kan melecehkan Tanah Suci Mekah. Karena itulah dia meminta polisi menangkap Isa. Tapi masalahnya di mana ya? Isa emang seorang transgender, tapi perubahan kelaminnya sudah sesuai hukum, yang itu berarti sudah diakui oleh negara. Dia pun sebelumnya telah melakukan operasi perubahan kelamin. Jadi secara kesadaran dan hukum, jenis kelamin Isa memang sudah berubah. Tentu perubahan jenis kelamin ini juga diikuti dengan cara dia beragama. Jadi mengada-adalah kalau Isa dianggap melakukan penistaan agama. Yuk proporsional dalam bersikap. Anda yang tidak proporsional. Isa Zega itu terlahir sebagai seorang pria. Mau bagaimanapun juga, mau dipotong sampai habis pun burungnya, ya tetap dia seorang pria. Bahkan dia mau nambahin payudara palsu segede kelapa pun, ya tetap aja dia adalah seorang pria. Yang mana ketika sholat harus menggunakan tata cara pria sholat. Harus menggunakan tata cara bagaimana pria beribadah, bukan wanita teman-temannya. Walaupun sudah mendapatkan identitas baru di negara Indonesia sebagai waria, sebagai wanita. Tapi lahirnya dia, kodratnya dia sebagai laki-laki. Oke, ini ada juga video temannya ini yang akan kita reaksi dulu, nanti akan saya tanggapi juga nih ya. Ini dia. Ini menyesatkan ya. Coba kita lihat ya.
Selebgram transgender Isa Zega lagi jadi sasaran nyinyiran. Dia dicibir karena beredar videonya umroh pakai cadar bahkan sholat di saf perempuan. Seorang netizen bilang Isa lebih parah dari fashion stylist Wandahara yang ikut pengajian Ustadz Hanan Ataki pakai cadar di saf cewek. Ada juga yang bilang Isa lagi nantangin Tuhan. Bahkan dia juga dilaporin sama pengacara Muhammad Rizky Abdullah ke polisi atas kasus penistaan agama. Rizky ini juga yang sebelumnya laporin Wanda ke polisi. Bukannya takut, Isa malah nantangin pihak yang mau mempolisikan dia. Kenapa juga sih Isa harus dinyinyirin dan dilaporin begini? Isa kan bisa aja lebih merasa dirinya perempuan daripada laki-laki, dan ketika dia ingin beribadah, dia ngerasa lebih nyaman dan aman berada bersama perempuan. Kok malah dituduh menista agama? Yuk, dukung hak semua orang beribadah. Bukan kita ngelarang si Syahrul ini beribadah, boleh, tapi taati peraturan yang ada. Dia bilang begini nih, coba dengerin lagi ya. Katanya ini masalah kenyamanan katanya. Bisa aja lebih merasa dirinya perempuan daripada laki-laki, dan ketika dia ingin beribadah, dia ngerasa lebih nyaman dan aman berada bersama perempuan. Kok malah dituduh menista agama? Yuk, dukung hak semua orang beribadah. Beribadah itu bukan cuma sekedar berdalih kenyamanan, tapi ada aturan yang harus ditaati. Syarat diterimanya ibadah kita ada dua hal utama yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah niatnya lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah. Salat kita hanya menyembah kepada Allah, dipersembahkan hanya untuk kepada Allah. Puasa kita, haji kita, sedekah kita, semua itu semata-mata persembahan kepada Allah sebagai penghambaan kita. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba ini mengikuti tuntunan yang benar sebagaimana yang dituntunkan dalam ajaran agama Islam. Mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi amalan-amalannya umat Islam itu nggak sembarangan mengamalkan sesuatu, tapi berasal dari Rasulullah. Rasulullah mewariskan kepada para sahabat, sahabat mewariskan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, lanjut kepada ulama-ulama di masa sekarang. Makanya ulama itu Rasulullah menyebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris ajaran Nabi. Jadi nggak bisa bikin aturan-aturan sendiri dengan mengatakan, oh kan si Syahrul ini kan lebih nyaman di saf perempuan. Enak betul dia ngomong begitu. Ketika dia ingin beribadah, dia ngerasa lebih nyaman dan aman berada bersama perempuan. Kok malah dituduh menista agama? Yuk, dukung hak semua orang beribadah. Nah betul dia ngomong begitu. Apalagi ini ibadah haji, ibadah sholat, itu ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Laki-laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan. Lah dia cuman berdalih kenyamanan. Nah betul tuh, dia ngomong begitu. Kok gampang banget ya orang-orang bikin konten ngobok-ngobok agama Islam. Memang Rasulullah SAW itu sudah mengingatkan ya, di akhir zaman nanti akan muncul situasi di mana yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ini jadi kebalik-balik teman-teman. Akan muncul juga orang-orang yang disebut ruwaibidoh. Ini orang-orang yang berbicara sesuatu yang bukan kapasitas dia. Maka berhati-hatilah ya. Kalau kita lihat sih memang komplotannya Ade Ermando, Abu Janda dan kawan-kawannya itu sering sekali bikin perkara-perkara syubhat yang menyesatkan anak bangsa teman-teman ya. Hati-hati ya. Baru kemarin kan dia bikin konten juga tuh, Islam agama perang, agama kejahatan, seolah-olah Islam ini agama yang buruk lah. Kayaknya nggak mungkin lah kita bilang Islam itu sebuah agama damai ya. Saya males menonton videonya tuh ya, nggak guna juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.